kan di rumah itu kan sering muncul yang berwujud Susana ya. Ya, bukan yang wujud Susana bukan di Magelang. Iya, yang di Jakarta. Jaksel itu kan sering banget Ya, ya. sering. Tahu nggak itu tuh siapa yang suka mewujudkan Susana itu? Ya, sempat saya tanya sama Susana, itu siapa? Itu yang jaga aku. Oh, Kembaranku. oke. Karena kalau orang Jawa kan ada kakang kawa adi hari-hari sedulur papat limo pancer. Orang Jawa. Kakang kawa adi hari-hari sedulur papat limo pancer. Itu saudara kembar kita. Jadi saudara kembar, kita punya saudara kembar. Kalau kita mau lihat saudara kembarnya saya atau jenengan mau lihat, itu bisa. Jadi ada satu puasa yang harus kita lakukan. Nanti 3 hari itu saudara kembar kita itu akan muncul. Mukanya seperti kita, wujudnya seperti kita, kita bisa lihat. Itu bisa. Memang di dalam diri manusia itu kita tetap punya saudara kandung. Itu yang dibilang kakang kawah adi ari-ari, itu tadi saudara kembar kita tuh ada di dalam diri kita. Itu saudara kembarku. Ya, kalau orang yang mengerti itu ya dia mengerti itu. Oke. Dan tahu nggak alasannya kenapa menampakkan sama Bang Cliff, saudara kembarnya itu? Ya, mungkin saya nggak tahu, mungkin dia mau kasih tahu bahwa dia yang melindungi Susana. Oke. Dia yang menjaga Susana, mungkin lu jangan macam-macam sama Susana. Mungkin seperti itu, saya nggak tahu, dan pada saat itu saya juga nggak kepikiran kenapa ya tiba-tiba aja lihat seperti itu. Tapi nggak pernah menyampaikan pesan gitu? Enggak, cuman penampakan aja ke sana gitu, cuman itu kayak apa ya, cuman menampakkan aja, bukan ganggu, tidak. Dia tidak ganggu, tidak nakutin saya. Ya tiba-tiba jalan di depan saya, ke sana saya ikutin, masuk kamar nggak ada. Ya mau bilang apa ya? Ya inilah aku saudaranya Susana gitu loh. Ini aku saudara kembarnya Susana. Aku ada di rumah ini. Bang, kan tadi Abang cerita nih kalau Bunda Susana lagi ritual nggak boleh diganggu, nggak boleh ditengok, gitu kan, sampai dengan selesai. Tapi sering terdengar suara laki-laki, suara ini. Pernah nggak Bunda itu cerita yang selalu datang pada saat ritual itu siapa aja dan bentuknya seperti apa? Enggak, Bunda nggak pernah cerita. Kalau saya tanya, Bunda cuma itu tadi, nanti kamu tahu sendiri. Jadi saya tahu sendiri. Nanti dengar suara, dengar orang gelotakan, dengar orang berisik, kayak orang lagi ngobrol gitu kan. Ya seperti itu, tapi saya tidak pernah detail nanya sama Susana, siapa yang datang, mau apa. Wah, nanti Susana marah sama saya. Oke. Kan dia udah bilang, nanti kamu tahu sendiri. Ya sudah, nanti saya akan cari tahu sendiri. Susana tidak mau menjelaskan seperti itu. Bahkan seperti dia ketemu, dia ngobrol sama Ratu Pantai Selatan pun, dia ngobrol apapun, saya nggak akan nanya. Sampai seperti omongan kamu, nanti suatu saat kamu tahu sendiri. Dan sampai saya tuh ketemu sendiri dengan Ratu Pantai Selatan. Oh, kapan itu? Waktu saya lagi syuting film Perkawinan Nyi Blorong. Oke. Itu, jadi saya di kamar. Kebetulan tempat tidurnya tuh ada 2 di dalam kamar. Saya di sini, kakak saya tuh di sana. Jaraknya ya kira-kira 3 meter, 4 meter lah dengan kakak saya gitu. Saya lagi duduk, lagi tiduran di tempat tidur, lagi ngelihat langit-langit gitu, udah tengah malam gitu. Ya lampu udah mulai redup gitu ya. Itu tiba-tiba dari langit-langit itu turun. Pakai kain barong orang Jawa tuh kan, kain barong kayak Ratu Pantai Selatan tuh, tapi cuma kelihatan segini. Pakai baju hijau, pakai mahkota, itu turun dia. Waduh, perempuan paling cantik yang saya lihat. Cantik, anggun, putih, bersih. Dan saya ngelukis ini tuh udah luar biasa. Dia ketawa, dia senyum ngeliatin saya. Saya ngeredek setengah mati di situ. Saya panggil kakak saya. Jer, tolong, Jer. Kakak saya nggak bangun-bangun. Saya tanya sama kakak saya, besoknya gua nggak dengar apa-apa.
Ya, oke, kesirap gitu kan. Ya, saya tuh udah ya, sampai Ratu Pantai Selatannya turun depan saya gini, yang ngeliatin saya, dia senyum gitu. Wah, mati gue dicekek nih, gue nggak bisa apa-apa gitu kan. Tapi saya terkagum-kagum tuh lihat cantiknya luar biasa. Dan maaf ya, saya bukan mendahulukan mereka yang suka melukis-lukis Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan dan segala macam. Tidak ada satupun yang wujudnya seperti apa yang saya lihat seperti itu. Jadi menurut saya menyimpang itulah gambarnya dengan apa yang saya lihat gitu loh. Mereka punya imajinasinya mereka sendiri ya silahkan. Tapi yang saya lihat itu Ratu Pantai Selatan yang saya lihat ini sangat luar biasa. Sampai pernah ada orang di Jogja itu, dia melukis Ratu Pantai Selatan. Ini saya dapat wangsit, saya ngelukis Ratu Pantai Selatan seperti ini nih. Saya datangin orangnya ke Jogja. Mana lukisannya saya lihat? Mas, itu bukan Ratu Pantai Selatan, yang Mas nggak usah bohong, saya bilang itu. Dia liatin saya. Oh, kenapa Mas ngomong gitu? Karena saya sudah bertemu dengan Ratu Pantai Selatan, dan itu bukan Ratu Pantai Selatan. Ini terus terang ya, Mas, saya tidak akan bongkar, saya bilang gitu. Imajinasinya Mas sendiri ya. Ya, tapi jangan bilang-bilang ya. Imajinasinya dia, bukan Ratu Pantai Selatan yang betul-betul dia lihat. Maaf sekali lagi. Pelukis Basuki Abdullah yang di Labuan Ratu kamar 308 ada gambarnya Ratu Kidul. Saya lihat tuh Ratu Kidulnya mukanya siapa? Coba perhatikan yang dilukis tuh. Imajinasinya Pak Basuki istrinya. Istrinya Pak Basuki itu mirip banget sama Nyi Roro Kidul itu. Ya kan saya nggak menyalahkan dia, itu kan imajinasinya dia. Perkara mungkin dia lihat Ratu Kidul seperti itu ya silahkan itu. Tapi ya, kalau dicocokkan lagi dengan apa yang saya lihat, bukan itu gitu loh. Lain yang saya lihat tuh lain, udah luar biasa gitu loh. Seperti itu.